Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alladzina hum hudatul ummah. Amma ba'dah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Miftahul Ulum MPTI selaku pembimbing mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok sosial. Yang pertama yang harus kita pahami adalah manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan antara satu sama lain. Sehingga dari hubungan tersebut maka muncullah sebuah kelompok-kelompok yang dinamakan dengan kelompok sosial. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk pekerjaan, namun bisa juga untuk kepentingan hal-hal yang lainnya. Untuk menjadikan suatu kelompok, maka menurut Baron ada beberapa syaratnya. Yang pertama, interaksi. Yang pertama adalah interaksi. Jadi untuk membentuk suatu kelompok, maka syaratnya harus saling interaksi, harus saling komunikasi antara satu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, interdependen. Artinya di dalam suatu kelompok itu satu anggota pasti akan mempengaruhi terhadap anggota yang lainnya, baik itu sifatnya, tingkahnya atau yang lainnya. Kemudian stabil. Stabil ini artinya suatu anggota kelompok bisa dikatakan menjadi kelompok apabila mempunyai perkumpulan waktu yang lama maupun sebentar, baik per minggu, bulan ataupun bisa tahun. Kemudian yang selanjutnya tujuan. Tujuan ini beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Jadi setiap anggota pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda di dalam membentuk sebuah kelompok. Kemudian struktur. Struktur artinya setiap anggota mempunyai fungsi di masing-masing kegiatannya. Selanjutnya adalah faktor terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial dasar pembentukannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada faktor darah, artinya faktor keturunan, baik dari ayah, ibu, kemudian turun ke anak, turun ke cucu, sampai ke bawah, maka akan terbentuk sebuah kelompok yang namanya kelompok sosial. Yang selanjutnya faktor geografis. Faktor geografis ini artinya faktor lingkungan, baik lingkungan yang ada di masyarakat sekitar ataupun lingkungan yang ada di tempat kerja. Nah, di dalam lingkungan tersebut maka akan terbentuklah sebuah kelompok. Yang selanjutnya itu faktor kepentingan. Faktor kepentingan artinya setiap individu yang berkumpul kemudian membentuk suatu kelompok itu pasti memiliki kepentingan masing-masing. Contohnya seperti kelompok seniman, kelompok intelektual dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis kelompok. Yang pertama yang bisa disebutkan adalah kelompok primer. Kelompok primer ini artinya kelompok yang perkumpulan sosialnya itu lebih intensif, lebih erat anggotanya. Contohnya seperti anggota keluarga, kemudian anggota pertemanan sehari-hari, kemudian anggota kelas dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini perkumpulannya tidak secara langsung, jauh dari formal. Contohnya seperti partai politik, kemudian serikat pekerja, buruh-buruh yang berkumpul itu namanya kelompok sekunder. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok formal dan informal. Nah, di sini perbedaannya antara kelompok informal dan informal adalah jika informal maka tidak terikat resmi dengan
sebuah status dan tidak mempunyai anggaran rumah tangga yang jelas, yang tertulis. Kemudian jenis-jenis kelompok memiliki kelompok formal, kelompok informal, kemudian kelompok kecil, kelompok besar, kelompok jangka pendek, dan kelompok jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah kelompok persahabatan. Contohnya seperti arisan, teman bermain, kumpulan para sahabat, dan yang lainnya. Sekiranya itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.